Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di pertemuan ketiga mata kuliah ekonomi teknik kita akan belajar tentang bagaimana menghitung ekivalensi nilai uang atau kesetaraan nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Jadi ekivalensi itu adalah kesamaan atau kesetaraan nilai uang untuk waktu yang berbeda. Nah, sejumlah uang artinya sejumlah uang pada waktu tertentu akan dikatakan ekuivalen atau sama dengan sejumlah uang yang lain, tetapi pada waktu yang lain pula. Nah, bila nilai nominalnya berbeda, tetapi nilai efektifnya tetap sama. Walaupun nilai nominal mata uang tersebut berbeda, tetapi secara efektivitasnya atau nilai efektifnya masih sama walaupun pada periode waktu yang berbeda. Misalnya harga sedan baru ya. Di tahun 1970 harganya itu 5 juta rupiah. Sedangkan tahun 1980 atau 10 tahun kemudian harganya naik 15 juta rupiah. 10 tahun kemudian 1990 harganya 50 juta. Nah, di ekivalen ini nominal tiap tahunnya kan berbeda ya. Nominalnya tiap tahunnya itu mengalami perubahan. Tetapi ternyata sebenarnya nilai efektifnya itu sama. Jadi harga sedan di tahun 1990 masih sama dengan seharga sedan di tahun 1970 gitu. Sama-sama bernilai seharga satu sedan baru gitu. Walaupun di 1970 harganya 5 juta, di 1990 harganya 50 juta. Nah, terjadi perbedaan nominal di tiap tahunnya. Tetapi sebenarnya nilai efektifnya itu sama ya. Sama-sama setara dengan satu harga seharga sedan baru. Untuk lebih memahami mekanisme bunga dan untuk memperluas pengertian mengenai ekivalensi, kita contohkan misalkan seperti ini. Kita perhatikan suatu keadaan yang pada keadaan ini misalkan kita meminjam uang 1.000 rupiah dan setuju untuk membayar kembali dalam waktu 4 tahun pada tingkat bunga 10% per tahun. Nah, dari pengertian nilai waktu dari uang ini, secara teoritisnya dari ekivalensi ini dikenal 4 metode dasar pembayaran ya. 4 metode dasar pembayaran kembali kredit pinjaman. Jadi 4 metode untuk mengembalikan si pinjaman yang kita pinjam. Metode dasar yang pertama yaitu bunga dibayar setiap tahun dan seluruh pokok pinjaman dilunasi akhir jangka waktu pinjaman. Jadi bunganya itu dibayarkan setiap tahunnya, tetapi pokok pinjamannya atau yang 1.000 rupiahnya tadi dilunasi di akhir jangka waktu pinjaman. Kayak misalkan jangka waktu pinjamannya tadi 4 tahun ya, 4 tahun. Pinjaman di awalnya 1.000 rupiah. Untuk bunga 10% berarti kalau bunganya dibayarkan setiap tahun berarti tiap tahun kita harus bayar bunganya dulu ya. Bunganya tiap tahun adalah 100 rupiah. Begitupun di tahun kedua, akhir tahun kedua kita bayar bunganya 10% dari pokok yaitu 100 rupiah. Akhir tahun ketiga juga sama, kita bayar bunganya. Nah, di akhir tahun keempat atau di jatuh tempo barulah dibayarkan si bunganya dan juga si pokoknya gitu ya. Di akhir tahun keempat jadi dibayarkan pokoknya dan juga bunganya. Jadi kalau di total sebenarnya kita mengembalikan uang itu 1.400 ya.
1.400, karena tiap tahunnya kita membayar bunganya, bunga dari si pokok, sedangkan untuk pinjaman pokoknya dibayar di akhir jangka waktu pinjaman. Metode yang kedua yaitu bunga dan cicilan pengembalian pokok pinjamannya dibayarkan setiap tahun. Nah, besarnya cicilan pengembalian pokok pinjaman jadi dibagi jumlah pokok pinjamannya dibagi dengan jangka waktu pinjamannya. Kalau di contoh kasus yang tadi kan 1.000 dibagi jangka waktu pinjamannya dibagi 4 tahun, seperti itu ya. Sehingga pinjaman pokoknya itu dibagi rata, dibagi 4, berarti dibagi dengan tahunnya, dibagi tahun tenggat tahunnya ya, 4 tahun, berarti 1.000 dibagi 4, sehingga pinjaman pokok yang harus dibayarkan tiap tahunnya itu adalah 250.000. Nah, 250.000. Tetapi ingat di sini ada bunga juga yang harus dibayarkan pada tiap tahunnya. Oke, kita lihat di tahun pertama jumlah pinjaman pada awal tahunnya itu 1.000 ya. Bunganya tadi 10%. 10% dari 1.000 adalah 100 ya, 100 rupiah. Sehingga total pinjaman akhir tahun ke-1 itu adalah 1.100. Karena kita bayarnya cicil, jadi cicil pinjaman pokok di akhir tahun pertama itu adalah 250 rupiah. Nah, 250 rupiah ini kita harus tambahkan dengan bunganya. Di sini adalah 100. Sehingga total pembayaran pada akhir tahun pertama itu adalah 350. Ya. Nah, begitupun di akhir tahun kedua. Di akhir tahun kedua karena kita sudah bayar pokoknya 250, sehingga total jumlah pinjaman pada awal tahun kedua adalah sisa 750. Karena kita sudah bayar pokoknya 250 di tahun pertama ya, akhir tahun pertama. Nah, 750 kita hitung lagi bunganya 10%, yaitu 75 rupiah. Sehingga total pinjaman akhir tahunnya adalah 825. 750 ditambah dengan bunganya. Nah, karena pokoknya sudah dibagi menjadi 4 tahun, jadi pokoknya tetap ya di sini 250 yang harus dibayarkan di akhir tahun kedua, tambahkan dengan bunganya. Bunganya itu adalah 75. Jadi 250 ditambah 75. Sehingga di akhir tahun kedua kita harus membayar 325.000. Nah, di akhir tahun ketiga karena kita sudah membayar 500.000, sehingga total jumlah pinjaman pada awal tahun ketiga adalah 500 rupiah ya, 500 rupiah. Seperti biasa dihitung juga bunganya 50, sehingga total pinjaman akhir tahunnya adalah 550. Untuk pembayarannya kita bayar pokoknya 250 rupiah ditambahkan dengan si bunganya ini, sehingga total pembayaran pada akhir tahun ketiga adalah 300 rupiah. Nah, begitupun di akhir tahun keempat karena kita sudah membayar 750, sehingga pokoknya itu sisa 250 yang belum dibayar ya, dihitung lagi dengan bunganya seperti itu. Nah, untuk pokoknya 250 rupiah ditambah dengan bunganya, sehingga total pembayaran pada akhir tahun keempat adalah 275. Intinya yang metode ini adalah bunga dan cicilannya ini, bunga dan cicilan pengembalian pokok pinjaman ini dibayarkan setiap tahunnya, dengan besaran cicilan pengembalian pokok pinjamannya dibagi rata. Untuk metode yang ketiga yaitu bunga dan cicilan pengembalian pokok pinjaman dibayarkan secara merata atau uniform ya, secara merata di setiap tahun selama waktu pinjaman.
Nah, untuk yang uniform ini kita harus menghitung dulu anual atau nilai seragam setiap tahunnya. Itu disebutnya dengan anual. Nah, perhitungan anual ini menggunakan rumus anual gitu. Nanti kita akan belajar di metode perhitungan ekivalensi ya. Nah, ini sehingga diperoleh tiap tahunnya harus dibayarkan 315,47. Jadi seragam di sini tiap tahunnya 315,47. Pada jumlah pinjaman pada awal tahun pertama itu adalah masih 1000 ya pokoknya. Nah, 1000 ini kita tambahkan, kalikan dengan bunganya 10%, yaitu 100 untuk bunga di akhir tahun pertama, sehingga total pinjaman akhir tahun pertama itu adalah 1100. Nah, karena kita harus seragam untuk pembayaran di akhir tahunnya itu 315,47, sehingga kalau kita ingin menghitung pokok pinjaman yang harus dibayarkannya saja belum termasuk bunga adalah total pembayaran pada akhir tahun pertama dikurangi dengan bunga pinjamannya, sehingga pokok yang harus dibayarkan di akhir tahun pertama itu adalah 215,47. Nah, kita sebenarnya harus fokusnya ke sini ya, ke total pembayaran pada akhir tahunnya, pada tiap tahunnya. Ini saya jelaskan bagaimana cara menghitung pokok pinjamannya saja dan juga bunga tiap tahunnya seperti itu. Nah, karena kita di akhir tahun pertama sudah bayar sekian 315,47, maka jumlah pinjaman pada awal tahun kedua itu adalah segini ya, 1100 dikurangi dengan yang kita bayarkan di akhir tahun pertama, yaitu 784,53. Nah, dari jumlah pinjaman pada awal tahun kedua ini kalikan dengan bunganya itu adalah 10%, sehingga 78,45 ini ya, sehingga total pinjaman akhir tahun kedua itu 862,98 ya. Nah, untuk pokok pinjaman yang harus dibayarkannya sama seperti tadi, jumlah pembayaran pada akhir tahun kedua dikurangi dengan bunganya seperti itu. Begitupun di akhir tahun ketiga dan akhir tahun keempat. Yang penting total pembayaran ini seragam dan sudah dihitung dengan bunganya seperti itu ya. Kalau untuk metode yang keempat itu sebenarnya dia compound interest atau termasuk bunga berbunga ya, adalah dimana bunga dan pokok pinjamannya dibayarkan sekaligus pada akhir jangka waktu pinjaman. Jadi ini konsepnya sama dengan si compound interest. Kalau ini dihitung menggunakan rumus bunga berbunga atau compound interest, hasilnya akan sama, jadi sekian. Jadi jumlah pinjaman pada awal tahun pertama itu 1000 ya, kita pinjam, bunganya 10% jadi 100, sehingga total pinjaman akhir tahun pertama itu 1100. Karena bunga dan pokoknya ini dibayarkan sekaligus di jangka waktu pinjamannya, berarti kita ada pembayarannya hanya di akhir tahun keempat tuh ya. Ini hanya akumulasi bunga dan pokok pada tiap tahunnya. Nah, jumlah pinjaman pada awal tahun kedua 1100 ya, yang ini ditambahkan lagi dengan bunganya. Bunganya itu bukan dari bunga pokok awal lagi, tapi bunga dari yang sudah ditambahkan dengan bunga di tahun pertama. Itulah yang disebut dengan bunga berbunga atau compound interest ya. Nah, sehingga bunga di akhir tahun kedua itu adalah 110. Nah, sehingga total pinjaman akhir tahun keduanya itu 1210. Di awal tahun ketiga jumlah pinjamannya 1210. Tambahkan lagi dengan bunganya 10% dari sekian,
sehingga total pinjaman akhir tahun ketiganya sekian. Nah, begitu juga di tahun keempat ya, tahun keempat ditambahkan dengan bunganya, sehingga akhirnya di total pinjaman akhir tahun keempat yang harus dibayarkan adalah sekian.